Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amana bihi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Huda perumahan Taman Alamanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita mengharapkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan nanti berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya berharap cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu, karena memang kalau kita lihat dengan keterbatasan amal kita, keterbatasan ilmu kita, kelihatannya untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu memang perkara yang tinggi, sehingga kita selain berharap dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, keistiqomahan yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah, dalam kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya, dan kemudian ridha Allah itu turun, cinta Allah itu turun, sehingga kita berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad yang membawa kita minaz zulumati ilan nur, yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, yang membawa risalah terakhir yang disampaikan untuk seluruh umat manusia ini. Bapak-bapak, gimana kabarnya? Baik? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Tentu kita hari ini bersyukur ya. Ibadah sempat tertunda, jalan terus ya. Gimana jalan Pak ya? Alhamdulillah ya. Jadi di tengah musibah corona, kita memang ini menjadi ujian buat orang-orang yang beriman ya, dan ujian umumnya buat umat manusia ya. Buat orang-orang beriman, baik kesenangan maupun kesusahan tetap saja ujian ya. Hari ini kita ditimpakan dengan wabah corona ini, kita merupakan ujian dan kita semuanya. Tinggal bagaimana kita mensikapi terkait dengan hal ini. Kalau orang beriman itu semuanya menjadi baik, tidak ada yang tidak baik buat orang-orang beriman. Jadi diberikan kebaikan, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditimpa ujian, musibah, kepayahan, penatan, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ajala li amri mu'min, inna amruhu kulluhu khair. Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman itu. Karena kata Rasulullah SAW, ya, inna amruhu kulluhu khair. Seluruh urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik, ya.
Kemudian dikatakan walaita dzalika li ahadin illa al-mu'min, dan tidak akan ditemukan keadaan yang demikian tersebut melainkan hanya ditemukan kepada orang-orang yang beriman. In asabakum syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u syarra fakana khairan lahu. Jika diberikan kebaikan-kebaikan, jika diberikan kemudahan-kemudahan, jika diberikan segala hal yang lapang buat dirinya, maka kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi kebaikan buat dirinya. Diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenaikan pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan macam-macam segala kebaikan, maka kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika diberikan dia keburukan-keburukan, kepayahan-kepayahan, ujian, kepenatan dan yang lain-lainnya yang sangat membuat tidak nyaman diri kita, maka dia bersabar, dan sabar juga itu baik buat dirinya. Termasuk hari ini kita ya ditimpa ujian wabah ya, yang mungkin dulu sapnya rapat ya, sapnya rapat, sekarang kalau kita lihat itu sudah merenggang ya. Mungkin ini sementara saja, nanti mudah-mudahan Allah rapatkan kembali sapnya setelah corona ini selesai ya. Sebagian masjid yang lain ada yang tidak menyelenggarakan, bahkan tidak menyelenggarakan sholat fardu, bahkan tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Kemarin bulan Ramadan terlewatkan ya, yang harusnya malamnya qiyamul lail dan sholat tarawih kemudian terlewatkan. Di sini alhamdulillah semuanya masih bisa berjalan, meskipun mungkin ada beberapa hal yang kemudian dibatasi sebagai antisipasi untuk wabah corona ini. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kajian kita insyaallah malam perdana. Untuk kajian ini kita lihat ya, corona dan iktimal syariah ya. Jadi corona dan terkait dengan kesempurnaan syariat Islam ya. Bagaimana dengan corona ini kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan bahwa Islam adalah agama sempurna. Dengan corona ini kemudian Islam mengatur segala urusannya, bahkan sampai virus semuanya sudah ada dalam Islam, bahkan tertuang 15 abad yang lalu dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji ini kita semakin memahami dan semakin mencintai Islam, dan kemudian semakin memperdalam Islam, dan kemudian semakin patuh terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berapa menit sampai bisa? Bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala ini, para ulama sepakat bahwa ini adalah ayat terakhir dalam Al-Qur'an yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi hari ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada sahabat pada waktu itu yang mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kemudian kita ikuti mereka, kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti para sahabatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan din untuk kalian, aku sempurnakan agama untuk kalian, aku sempurnakan petunjuk hidup untuk kalian, aku sempurnakan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat untuk kalian ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aku juga telah sempurnakan nikmat-nikmatku yang lainnya, dan kemudian aku ridho, aku ikhlas Islam menjadi din, ridho berkaya menjadi petunjuk hidup untuk kalian ya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, misalkan ya, Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa ayat ini adalah turun pada hari Arafah dan hari Jumat
Jadi hari Arafah dan hari Jumat yang merupakan dua hari raya itu dalam sejarah Islam. Ya. Kemudian seorang Yahudi ketika mendengar ayat ini bahwa Islam sudah menyempurnakan agama ini ketika masa Umar bin Khattab, maka kemudian Yahudi ini mengatakan, jika memang ayat ini datang kemudian memang sempurnanya agama Rasulullah SAW, maka kemudian saya akan merayakan sebagaimana saya merayakan hari raya. Meskipun pada zaman itu, ya, para sahabat itu ketika mendengar ayat ini mereka itu sedih karena mereka merasa Rasulullah SAW akan segera meninggal dan kemudian berada di antara meninggalkan mereka semuanya. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ini ayat ini dalam surat Al-Maidah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kesempurnaan iktimalus syariah, kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di awal ayatnya berbicara terkait dengan perkara-perkara ayat, terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan, terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan hurrimat alaikumul, ya, dikatakan di sini diharamkan untuk kalian bangkai, darah, ya, kemudian daging babi, daging hewan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini kalau Bapak baca di awal ayatnya itu ada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di antaranya yaitu bangkai, ya. Jadi bangkai itu haram, Pak. Ya. Jadi ayam yang mati tiren, ya, kemudian dijual murah, kemudian kita makannya itu haram, ya. Kecuali kalau sebelum matinya itu sempat disembelih, itu halal, ya. Kemudian darah, ya. Kemudian daging babi, kemudian daging semua hewan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau kemudian yang tercekik, hewan yang tercekik, hewan yang kemudian dipukul dan kemudian mati tanpa disembelih, maka itu haram. Ya, semuanya haram. Kalau semua hewan kemudian mati dan matinya tanpa atau belum sempat disembelih, maka itu jatuhnya ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian, ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Ya. Jadi sempurna agama ini, ya. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira yang menyebabkan agama Islam atau syariat Islam sempurna ini karena apa, Pak? Kira-kira kenapa? Kalau Ustaz Badrul Alam pernah mengkaji kitab fikih sirah, ya. Nah, itu ada di awal-awal kitab itu disampaikan. Ya. Kenapa kira-kira, Pak? Kenapa? Jadi ada 3 hal dalam fikih sirah itu yang kemudian menyebabkan Islam ini menjadi agama yang sempurna, agama yang kamil dan sempurna, kemudian berlaku seluruh masa, berlaku seluruh zaman, bahkan kemudian sampai yaumul qiyamah. Yang pertama dalam fikih sirah itu dikatakan, yang pertama yang menyebabkan agama Islam ini menjadi agama yang sempurna, karena kalau Syekh Ramadan Al-Buti, ya, mengatakan bahwa yang pertama karena Islam lahir dan diturunkan di Jazirah Arab. Ini rahasia pertama, ya. Ketika Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan kenapa Islam itu menjadi agama yang sempurna syariatnya. Karena yang pertama Islam lahir dan diturunkan di Jazirah Arab. Kenapa Islam tidak lahir di Persia? Kenapa Islam tidak lahir di Romawi? Kenapa Islam tidak lahir di Yunani? Dan kenapa Islam tidak lahir di India yang pada waktu itu merupakan negara adidaya dan merupakan negara-negara hebat secara pemikiran, secara kematangan semuanya lebih dibandingkan negara-negara Arab. Ya. Maka kemudian Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, kenapa tidak di Persia? Karena yang pertama, Persia banyak kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang daripada syariat. Ya, misalkan ada Zoroaster, ada Mazdakiyah. Zoroaster itu kebiasaan yang kemudian apa? Yang kemudian seorang anak
boleh menikahi ibunya. Ya, kalau kebiasaan itu ada di kita kan perkara aneh ya, perkara yang tidak lazim. Ya, Zoroaster itu anak laki-laki boleh menikahi ibunya, ibu yang melahirkannya. Ya. Terus kemudian kalau Mazdakiyah itu mereka membawa ajaran bahwa wanita itu boleh dimiliki sama siapa saja. Ya, jadi kalau bapak-bapak punya istri boleh dimiliki sama laki-laki lain. Ya, kepemilikan bersama. Ya. Dan itu yang kemudian kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti itu mengatakan ini penyimpangan yang tidak keluar daripada fitrah manusia. Ya. Jadi fitrah manusia itu kan seperti itu. Mana ada anak yang kemudian menikahi ibunya, fitrahnya kan. Mana ada manusia yang kemudian mereka saling menukarkan perempuan yang mereka sayangi, tidak. Kalau dilepas ada, tapi kalau dimiliki secara bersamaan, digilir secara bersamaan, ya, misalkan sekarang ya, banyak yang kemudian penyimpangan seksual, ya, perempuan kemudian melayani laki-laki banyak seperti itu. Maka ini penyimpangan dan itu tidak ada, ya. Maka Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, kenapa Islam tidak dilahirkan atau dikeluarkan, dipersiakan seperti itu. Dan hari ini penyimpangan itu terjadi, masih terjadi. Persia Iran sekarang ya, hari ini terjadi ya, bahkan ada yang kemudian awalnya nikah mut'ah itu diperbolehkan, kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Di tradisi Syiah hari ini kemudian nikah mut'ah itu masih berjalan ya, nikah kawin kontrak ya, kawin kontrak. Kemudian kenapa tidak diturunkan di Romawi yang hari itu merupakan negara adidaya? Jadi Romawi merupakan negara yang penuh syahwat, yang dimana penuh dengan kolonialisme, ya, semuanya berhamburan, kekayaan berhamburan, kemudian orang-orang, ya, orang-orang para penguasa dan yang lain-lainnya, kemudian mereka berlomba-lomba dalam harta dan kekayaan. Sedangkan Yunani pada waktu itu mereka ahli sastra, ahli bahasa, ahli ilmu pengetahuan. Bayangkan kalau Islam agama yang sempurna ini turun di Yunani, kemudian diklaim oleh orang Yunani sebagai produk buatan sastra daripada orang-orang Yunani. Ya. Jadi ada hal yang dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah itu. Kenapa Islam itu dilahirkan atau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran Islam? Yang pertama, ya karena Jazirah Arab itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih fitrah, ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian ada di Jazirah Arab itu adalah agama yang masih fitrah, dan di Jazirah Arab itu masih banyak orang-orang yang kemudian mengikuti syariat Ibrahim, ya, dengan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Meskipun Ka'bah itu masih ada berhalanya, tetapi syariat Ibrahim itu masih dihidupkan di Mekah itu, ya. Dan kemudian banyak yang kemudian masih mengimani Isa alaihissalam dan yang lain-lain. Ini yang pertama yang dikatakan Syekh Ramadan Al-Buti itu, kenapa Islam sempurna itu? Karena satu, pemilihan tempat. Coba ya, kita misalkan ya, kalau misalkan kita memilih tempat di antara tempat di seluruh Bekasi ini, tempat yang paling bagus di mana, maka disitulah nanti akan lahir generasi yang baru. Kemudian yang kedua yang dijelaskan, yang kedua yaitu dipilihnya Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah. Ini rahasia yang kedua. Kenapa dipilih oleh Rasulullah SAW, manusia yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa risalah yang agung, membawa risalah Islam. Kalau kita baca dalam sirah-sirah itu, ya, bagaimana Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya ketika Rasulullah SAW menginjak remaja, menginjak dewasa, ada hasrat sama seperti pemuda-pemuda Arab yang lainnya. Ya, mungkin sama seperti kita kalau mendengar apa musik-musik gitu ya, tanggung itu ya di luar itu bergemuruh itu, kelihatannya enak kalau kita datang. Ya, kalau zaman saya kecil itu, ya, ketika zaman saya SD itu ada yang namanya apa, layar tancap di kampung-kampung itu ya, dan kita berlomba-lomba datang ke layar tancap tersebut. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu.
ya, ketika para pemuda pada zamannya, pada masanya yang seumuran dengan dia, ketika sedang berkumpul dan kemudian tertarik dengan musik-musik genderang-genderang yang kemudian beralunan, ya, memanggil para pemuda tersebut, dan kemudian timbul hasrat dalam diri Rasulullah SAW untuk ikut dengan para pemuda datang kepada acara tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi kemudian tidur sampai esok harinya. Begitupun ketika berikutnya ada yang seperti itu lagi, Rasulullah pengen, kemudian ditidurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu yang menjaga Rasulullah SAW sebagai pengembang risalah dakwah, sebagai pengembang risalah. Bayangkan kalau kita kira-kira kepilih dari bawah-bawah. Ya, kalau kita kira-kira pilih kan, ternyata mustahil ya. Kita kemana-mana banyak dan yang lain-lain. Rasulullah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, yang dikatakan dalam fikih sirah itu yang ketiga, bahwa yang menyebabkan Islam menjadi agama yang sempurna, rahasia yang ketiga, karena ajaran Islam itu sendiri yang kemudian lengkap, sangat lengkap. Dan kemudian dia berlaku sepanjang masa. Bahkan sampai hari ini 15 abad ketika Rasulullah SAW turunkan, Islam masih berlaku sampai saat ini, dan Islam masih menjadi agama yang sanggup menjawab segala tantangan zaman. Termasuk ketika ada virus, termasuk ketika ada corona, termasuk ketika ada COVID-19, di antara kita hanya Islam yang kemudian berdasarkan tuntunannya, hanya Islam yang berdasarkan kemudian ajarannya yang sanggup menjawab terkait dengan tantangan virus corona. Kita lihat satu-satu Pak ya. Yang pertama, kita lihat ayat dan hadis terkait dengan kesempurnaan syariat terkait dengan wabah dan corona ini. Yang pertama, bahwa di dalam sebuah hadis, meskipun ini masih ikhtilaf ya, ini masih pertentangan terhadap hadisnya, namun kalau kita lihat ya, ada yang menyebutkan bahwa ini hadis ya, hadis lemah ya, tetapi secara sanad, secara matannya, secara isinya itu dia adalah perkataan yang sahih. An-nazafatu minal iman. Sering dengar Pak? An-nazafatu minal iman. Apa terjemahannya Pak? Artinya kebersihan itu bagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Ya. Kalau Syekh bin Baz mengatakan bahwa terkait dengan hadis ini, beliau mengatakan hadis dhaif ya, hadisnya dhaif wa maknahu sahih, tetapi maknanya sahih, maknanya benar. Jadi hadisnya ini derajatnya yang diperselisihkan antara sahih atau tidak, tetapi secara matannya, secara isinya, para ulama sepakat ini maknanya sahih, maknanya benar. Kenapa para ulama sepakat seperti itu? Karena ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang ada dalam Islam. Misalkan hadis yang lainnya yang ada dalam Islam, misalkan bapak-bapak pernah dengar terkait dengan at-tahur, ya, at-tahur fatrul iman ya, bersuci, berhadas ya. Kesucian itu dikatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan ya, bahwa itu merupakan bagian daripada keimanan ya. Jadi kira-kira bapak-bapak hari ini kalau belajar kitab fikih bab-bab awal yang bapak-bapak baca itu bab terkait dengan apa Pak? Tohar. Bab fikih Islam awal itu tohar. Biasanya di akhir kitab fikih itu bab terkait dengan masalah jihad. Tapi di awal fikih biasanya kalau saya baca kitab-kitab fikih itu semuanya sepakat bab tohar. Karena itu merupakan syarat ya. Syarat ketika seorang mau melakukan ibadah adalah bersih, suci. Maka yang dibahas adalah tohar.
Kita hari ini mau melaksanakan sholat, berarti kan kita harus bersih, harus suci, ya, dari hadas asghar, dari hadas akbar, ya, dari hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Kita harus suci, ya. Ketika mau sholat maka berwudu salah satunya tuntunannya, gitu ya. Kemudian ketika kita misalkan melakukan jima terkait dengan istri, kemudian kita mimpi, ya, maka kemudian kita mandi wajib. Itu adalah bab hal, ya. Dan ketika hari ini corona datang, kira-kira apa yang diserukan oleh para ahli medis hari ini, Pak? Jangan lupa cuci tangan, gitu ya. Jangan lupa cuci tangan, ganti baju yang sudah dipakai, gitu ya. Kemudian cuci baju yang sudah dipakai. Semua itu sesuai dengan apa ajaran Islam yang mengajarkan kebersihan. Dalam surat Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang keempat, "Wasiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu bersihkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan pakaianmu kemudian cucilah. Jadi hadis terkait an-nazafatu minal iman tidak bisa kita pandang bahwa ini hadis dhaif, kemudian kita tidak mau memakai ini. Kalau para ulama mengatakan hadis dhaif itu sangat mungkin berasal dari Rasulullah SAW, sangat mungkin, cuma mungkin perawinya yang lemah. Sangat mungkin itu memang perkataan Rasulullah SAW, cuma karena yang mendengarnya itu orang yang lemah, misalkan ya, lemah maksudnya kekuatan ingatannya, ya, sehingga kemudian orang percaya atau tidak, oh bapak itu meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kalau dilihat, oh kayaknya bukan orang yang cerdas, bukan orang yang kuat ingatannya, kelihatannya meragukan. Nah ini, ya, yang kemudian menyebabkan hadis itu turun kepada derajat dhaif, ya. Jadi hadis terkait dengan ini. Jadi kalau ada hadis dhaif, maka itu sangat mungkin itu dari Rasulullah SAW, cuma perawinya saja yang lemah. Jika ada hadis yang sahih yang kemudian menguatkan terkait dengan perkara-perkara itu, maka apa yang dikatakan hadis dhaif itu, sebagaimana perkataan Syekh bin Baz, dikatakan maknahu sahih, ya, bahwa maknanya adalah sahih karena sesuai dengan hadis yang lain maupun dengan Al-Quran yang terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya menjaga kebersihan pakaian maupun badan kita. Ya. Itu yang pertama kita buktikan. Maka kemudian kita ragu terkait dengan apa dengan Islam, karena Islam sudah mengatur. Dulu orang-orang kemudian diajarkan terkait dengan cuci tangan, Islam sudah mengatur. Dulu sebelum ada corona kita sudah terbiasa hidup bersih, ya. Kita sebelum ada corona, kita itu sudah terbiasa cuci tangan, sudah bersih. Kemudian kita sudah biasa mengganti kemudian tubuh kita, ya, pakaian kita. Maka negara-negara hari ini yang tingkat coronanya tinggi setelah penelitian adalah orang-orang yang biasanya tidak menjaga kebersihan. Brazil, Amerika dan yang lain-lain, ya. Mereka tidak menjaga kebersihan, sehingga kemudian mereka tampak begitu besar terkait dengan corona tersebut. Indonesia 220 juta, ya. Kalau kita lihat 220 juta, terus kemudian yang terserangnya hari ini berapa? Ya, itu masih berapa persen dibandingkan dengan yang lainnya? Ya. Salah satunya kalau yang saya yakini, saya imani karena kebiasaan orang-orang Muslim yang kemudian terbiasa dengan hidup bersih berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak terkait dengan bagaimana syariat menjawab corona. Ya. Yang kedua, konsep lockdown yang hari ini diturunkan, hari ini yang kemudian dipraktekkan di negara maupun di negara ataupun di kota-kota, termasuk PSBB yang disampaikan di Indonesia, di Jakarta, Bekasi dan yang lain-lainnya. Maka pada hari ini itu adalah mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza sami'tum bid'a'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Jika kalian mendengar wabah taun, mendengar wabah
hari ini kita mendengar corona di suatu wilayah, ya, maka kemudian janganlah kalian memasukinya. Ada wabah di satu daerah, di suatu kota, maka kita dengar di kota itu ada wabah, ya, maka kita tidak boleh mendatangi kota tersebut. Indonesia dulu yang paling banyak di mana, Pak? Ya. Indonesia di Jakarta, Pak, ya. Boomingnya di Jakarta, ya. Boomingnya di Jakarta. Saya itu bulan Februari itu masih di Malaysia, dan bulan Maret itu, ya, harusnya berangkat ke Malaysia lagi. Cuma mendengar dari teman-teman di sana, jangan datang Pak Isra karena kemungkinan akan di lockdown. Nah, kalau di lockdown itu, maka kemungkinan Pak Isra nggak bisa balik ke Malaysia, ke Indonesia lagi, gitu ya. Maka kemudian akhirnya saya membatalkan. Nah, betul, dua hari setelah rencana keberangkatan saya itu, kemudian Malaysia melakukan lockdown. Dan hari ini Malaysia melakukan lockdown itu sampai 31 Desember 2020. Ya, meskipun mereka sudah turun drastis dibandingkan dengan Indonesia, tapi mereka menjaga betul, ya, menjaga betul. Bahkan sampai orang-orang asing itu dicegah untuk datang hari ini. Yang kerja dicegah untuk datang, kemudian yang belajar dicegah untuk datang, semuanya, kecuali yang punya keluarga di Malaysia. Misalkan orang Indonesia di sini, orang Malaysia, gitu ya, itu masih diperbolehkan. Yang lainnya dicegah semuanya. Nah, kita melihat hal tersebut, konsep terkait dengan seperti itu, maka ini adalah konsep yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, dan kita diajarkan untuk mempraktekannya. Hari ini umat seluruh dunia diajar untuk mempraktekkan konsep Rasulullah SAW terkait dengan pembatasan wilayah. Jika kalian mendengar ada sebuah daerah terkena wabah, maka jangan kalian mendatanginya. Dan jika kalian kemudian berada di tempat yang ada wabah tersebut, maka jangan tinggalkan tempat tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Oh, ini yang salah ini, ya. Banyak diantara ketika Pak Anies bilang jangan meninggalkan Jakarta, gitu ya. Jangan meninggalkan Jakarta, karena Jakarta pada waktu itu epicentrum, ya, epicentrum terkait dengan virus corona di Indonesia. Tapi kemudian gak ada yang mendengar. Kemudian mereka pulang kampung semuanya, ya, pulang kampung. Sekarang wabahnya kemana-mana, gitu ya. Di Surabaya menjadi yang tertinggi sekarang, sampai zonanya zona hitam, bukan merah lagi, zona hitam. Mereka tidak ingat hadis Rasulullah SAW. Ya. Coba kalau mereka tetap di tempat-tempat tersebut, ya, sebagaimana Umar ketika melakukan perjalanan ke Syam, kemudian Umar di tengah perjalanan mendengar ada wabah di Syam, kemudian berdasarkan nasihat dari sahabatnya Abdurrahman bin Auf dan mengingatkan terkait dengan hadis ini, maka kemudian Umar kembali ke pusat pemerintahannya di Madinah dan kemudian di Mekah. Dan kemudian seandainya umat Islam tahu, seandainya umat Islam mengerti terkait dengan syariah, terkait dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, konsepnya sudah ada. Bahkan di negara-negara Eropa hari ini, yang menjadi daya tarik hari ini adalah hadis ini. Idza sami'tum bi ta'ud bi aqdin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi aqdin wa antum biha fala takhruju minha. Hadis ini sekarang ada di Eropa, di billboard yang besar-besar. Jadi Islam mampu bertahan. Dan ini adalah ciri daripada agama samawi. Dan ini adalah ciri daripada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menjawab segala persoalan. Hari ini kalau misalkan kita tanya kepada Kristen, apa konsep Kristen terkait dengan corona? Apa konsep Hindu terkait dengan corona? Apa konsep Buddha terkait dengan corona? Apalagi aliran kepercayaan. Apa konsepnya? Enggak ada. Tetapi Islam yang mampu menjawab itu semua. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan terkait dengan ayat maupun hadis Rasulullah SAW terkait dengan tantangan corona ini, bahwa Islam dalam maqasid asy-syariah, ya, bahwa tujuan diperlakukannya syariah ad-daruriyat, ya, ada 5 hal yang kemudian Islam atur, ya,
Kenapa hari ini ada orang-orang di antara kita, saudara-saudara kita hari ini yang kemudian ayolah kita tegakkan syariat, ayolah kita tegakkan hukum Allah, ayolah kita tegakkan syariat, gitu ya. Kenapa mereka bersikeras untuk menegakkan syariat tersebut? Ternyata Islam membawa keselamatan kepada semuanya. Dalam maqasid syariah dijelaskan bahwa Islam yang pertama ya fungsinya atau tujuannya adalah seperti melindungi agama. Jadi kalau misalkan Islam ditegakkan itu yang namanya nabi-nabi palsu, agama-agama palsu itu tidak ada. Ya. Tapi karena Islam tidak ditegakkan ya sekarang tumbuh ya Mirza Ghulam Ahmad Musaddiq, Lia Eke dan yang lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah hifdzul aql, memelihara akal. Jadi ketika syariat Islam itu ditegakkan dalam kehidupan bernegara, maka akal itu akan terjaga. Dengan cara apa? Dengan cara pembatasan dan pemusnahan obat-obat khamar yang kemudian menghilangkan akal. Hari ini kira-kira ya narkotika, minuman khamar itu makin sedikit atau makin banyak, Pak? Kalau saya melihat makin banyak ya. Karena ada unsur kepentingan. Ya, hari ini ada Badan Narkotika Nasional, ya jangan-jangan dia juga yang jualan, gitu ya. Sama seperti hari ini, ketika dicegah PSBB, gitu ya. Ketika dicegah PSBB, pemerintahnya misalkan sudah betul, ya. Tapi kemudian aparat-aparat yang di bawah dia nggak betul. Kemarin saya ngobrol dengan tukang servis listrik, ya, jual beli alat-alat listrik. Kemudian dia cerita, ini anak buah saya Pak ke Cilacap pulang 700.000. 700.000 ya, ke Cilacap doang. Oh kok bisa mahal Pak? Iya ada salam tempel ya amplop itu kepada polisi yang jaga pos. Jadi susah mengaturnya ya. Kemudian hifdzul mal, Islam itu datang dengan melindungi harta ya. Harta tidak ada di antara orang-orang kaya saja, tapi harta harus ada nyampe kepada orang-orang miskin, yaitu dengan konsep zakat, dengan konsep baitul mal, dengan konsep penyebaran harta, sehingga kemudian orang-orang miskin tidak ada, semuanya terselamatkan. Kemudian hifdzul nasl, menjaga keturunan. Islam menganjurkan nikah, maka kemudian keturunannya terjaga. Bayangkan kalau ada orang yang kumpul kebo tidak nikah, apalagi orangnya gonta-ganti pasangan, lalu nasabnya mau ditarik mana? Nasabnya mau ditarik mana? Maka Islam mengajarkan ya, kalau suami boleh poligami, ya, kalau istri tidak boleh poliandri. Suami boleh punya istri lebih daripada satu, boleh. Ya, karena kalau suami punya istri lebih dari satu, misalkan 4 ya. Terus kemudian anak dari sini, anak dari sini, anak dari sini, anak dari sini, nasabnya kemana? Ke bapaknya, ya kan? Ke bapaknya semuanya, anak bapaknya. Tapi kalau misalkan perempuan poligami, perempuannya 1, laki-lakinya 4, patungan, gitu ya. Nasabnya mau ditarik kemana? Nasabnya mau ditarik kemana? Maka Islam sangat-sangat fleksibel, gitu ya. Dan yang terakhir ini, yang kemudian hari ini dipraktekkan, yaitu hifdzun nafs. Ya, Islam sangat melindungi jiwa. Ya, bapak-bapak hari ini menjaga, gitu ya. Menjaga stok, ya. Terus kemudian bapak-bapak ada yang pakai masker dan yang lain-lain. Itu dalam rangka apa? Dalam menjaga hifdzun nafs. Karena Islam sangat menghargai jiwa kita. Ya. Maka kalau dalam kaidah usul itu dikatakan darul mafasid, ya, aula min jalbil masalih. Betul Pak ya? Jadi meninggalkan kemudaratan itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mengambil sebuah kebaikan, kemaslahatan. Saya bisa maklum, ya, kalau misalkan ada masjid yang merenggangkan stoknya, saya bisa maklum, ya, karena saya mempelajari usul fikih, ya, dan para ulama bisa mengatakan ini adalah darul mafasid, aula min jalbil masalih, ya, utama, ya, utama, saf yang rapat, yang lurus dalam sholat berjamaah itu utama, ya. Tetapi kemudian ketika ada kemudaratan, ada kemudaratan yang dikhawatirkan untuk kepada jamaah tersebut,
maka kemudian saknya dirangkakan, itu boleh dalam syariat Islam. Ya. Boleh. Sholat pakai masker boleh enggak? Boleh, ya enggak boleh enggak sholat. Sholat pakai masker boleh. Bahkan kemarin ada kawan-kawan karena sholat Jumat, ya, sholat Jumat itu Jumat pertama kemarin. Ya. Kemudian ada kawan-kawan dari khotib itu yang tetap dipakai untuk pakai masker, gitu ya. Khotib itu tetap pakai masker, meskipun nggak nyaman ya. Ini memang aturan seperti itu, kita menyesuaikan dengan aturan ya yang berlaku di masjid-masjid itu. Jadi Islam mengatur itu semuanya, ya. Jadi Islam, meskipun dalam Islam itu ada dua kaidah, ya. Ada dua kaidah. Boleh ambil rukhsah atau ambil azimah, boleh, ya. Boleh mengambil keringanan, boleh mengambil keutamaan, boleh. Cuma hal ini kemudian disandarkan dengan kaidah usul fiqh dan al-mafasid aula min jalbil masalih, ya. Menghindarkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Ya. Hari ini bapak-bapak yang zonanya zona hijau, maka wajib mengambil azimah, keutamaan. Sholat Jumat harus diadakan tetap, gitu ya. Terus kemudian sholat tarawih harus diadakan zona hijau, ya. Kalau zona merah baru mengambil kaidah ini, ya kan? Kaidah yang disesuaikan dengan situasi boleh mengambil. Tetapi buat orang-orang yang zona hijau, jangan sampai ditutup masjid. Zonanya hijau, cuma ini kemudian yang menjadi salah kaprah, ya. Ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan kaidah terkait dengan seperti ini, boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat, ya, sholat sendiri-sendiri, boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat di rumah. Maka kemudian pengurus DKM tidak melihat seolah-olah aturan ini kemudian disahkan oleh pemerintah harus menutup seluruh masjid, ya. Nah ini yang keliru, ya. Ini yang keliru. Harusnya pemerintah secara jujur transparan menggambarkan zona mana yang hijau, zona mana yang merah, sehingga di zona yang hijau tersebut pemerintah keluarkan seruan tetap sholat, tetap menjalankan seperti apa ya yang sudah dijalankan. Untuk zona-zona merah, misalkan hari ini baru datanya keluar, misalkan ya, maka di situ ya, maka boleh untuk tidak melaksanakan ibadah-ibadah berdasarkan kaidah usul fiqh darul mafasid aula min jalbil masalih. Dan ini syariat semua, ya. Dan ini syariat semua, ya. Terkait dengan kebersihan, kemudian terkait tadi konsep dokter, kemudian terkait dengan konsep ya melindungi jiwa kita semuanya, itu semuanya ada dalam pembahasan syariat, ya. Ada dalam pembahasan syariat. Cuma masalahnya kita dulu itu tidak belajar terkait dengan hal seperti ini, sehingga kemudian konsep seperti ini banyak dipakai oleh orang-orang yang bukan Islam, ya. Padahal ini ajaran Islam, ya. Ini adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW ya mengatakan dalam sebuah hadis, ya, ini hadis diriwayatkan Abu Dawud. Rasulullah SAW sudah memprediksi bahwa nanti ke depan itu akan ada banyak penyakit yang kemudian menimpa manusia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Salah satunya yang harus kita lakukan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disyariatkan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal maut wal junud wal judan wa min sayyi'il asqam. Ini doa 15 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah mengeluarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari baras wal junud wal judan wa min sayyi'il asqam. Aku berlindung kepadamu dari penyakit, ya, penyakit belang, ya, penyakit gila, penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dari penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit buruk yang mengerikan lainnya. Ya. Jadi Islam itu sudah sempurna, kamil, ya. Iktimal syariah ini sudah sangat kumpul. Ya. Jadi tinggal kita bagaimana kita kembali merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Bagaimana kembali kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis dan kemudian kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang luput daripada syariat ini. Semuanya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diajarkan Rasulullah SAW melalui sahabat-sahabatnya yang mulia. Tinggal kita mengurutkan saja, ya, mengurutkan saja, mempelajarinya. Dulu ketika ada corona seperti ini sudah diajarkan pada masa Umar bin Khattab. Rasulullah sudah mengeluarkan hadis seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW sudah mengeluarkan doa seperti ini. Tinggal kita bagaimana etikat kita untuk kembali kepada syariah. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa ma'adakum anhu fakhuluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang kami contohkan, apa yang kami perintahkan, apa yang kami ajarkan kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah, wa ma nahakum anhu, dan apa yang kami larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Maka bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini sudah bisa, ya, kita tutup mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik. Alhamdulillah bapak-bapak semuanya, kajian hari ini terkait dengan corona dan melalui syariah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kemudian menjadikan kita semakin erat dengan Islam, semakin mencintai syariah dan semakin mencintai Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan kemudian semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berkata astagfirullah wa lakum wa sayyidil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.